Melanjutkan part sebelumnya yang dimana Levi bertemu dengan seorang karyawan dari perusahaan Horn yang bernama Laya. Setelahnya Levi meminta bantuan Laya untuk membantunya masuk ke dalam kastil Ksatria. Namun tiba-tiba saja raut wajah Laya berubah. Lalu ia akan menceritakan sesuatu yang telah terjadi di kastil kerajaan Ksatria. Sudah lama sekali semenjak kerajaan Ksatria berhenti diperintahkan. Bahkan seluruh negara juga telah diabaikan. Dan karena hal itu mata uang negara ini menjadi sangat turun. Bahkan para pedagang akan langsung menolak jika seseorang membayar barang dagangannya dengan mata uang kerajaan Ksatria, dan meminta orang-orang itu untuk menukarkan mata uang Ksatria dengan emas atau mata uang yang lain. Bahkan para penjaga yang berada di kota menjadi tidak berguna, dan kejahatan mulai dari yang kecil hingga yang berat menjadi hal yang biasa. Dan mereka tidak akan melakukan apapun meski mereka berada di tempat kejadian. Semua bagian luar istana Ksatria berhenti menjadi sebuah negara, dan terlihat Laya telah sampai di depan gerbang kerajaan Ksatria. Para penjaga langsung menyuruh Laya untuk berhenti, karena mereka ingin memeriksa kereta miliknya. Sambil melempar kantong berisi koin emas dengan santai, Laya memberitahu kalau di dalam kereta miliknya hanya berisi barang-barang acak. Si penjaga yang melihat kantong berisi emas langsung kegirangan dan menurutnya ia tidak perlu memeriksa isi dari kereta milik Laya. Ia juga langsung meminta temannya untuk membukakan gerbang untuk Laya. Setelah berhasil masuk, Laya mengatakan kepada Levi kalau ini adalah cara termudah untuk memasuki kastil. Levi yang mendengar itu langsung mengucapkan terima kasih kepada Laya karena telah membantunya. Sambil tersenyum Laya mengatakan kalau Levi tidak perlu mengucapkan terima kasih kepadanya, karena menurutnya ini adalah sesuatu yang memang harus dia lakukan untuk membantu orang yang sudah menyelamatkan hidupnya. Lalu Levi ingin menanyakan sesuatu tentang Neithara, namun ia langsung berhenti. Karena dia teringat kembali di saat Guilford dan Tessa memintanya untuk tidak mengucapkan nama itu sembarangan. Karena jika Levi mengucapkan nama itu maka sesuatu yang sangat buruk akan menimpa dirinya. Setelah mengingat itu Levi mulai bertanya kembali apakah Laya tahu tempat yang dapat membantunya mendapatkan informasi tentang sosok dewa. Laya yang mendengar itu menjawab kalau tempel adalah tempat terbaik. Sedangkan di sisi lain Levi terus berpikir tentang nama itu. Karena tidak mungkin jika dia harus mengucapkan kata Bamahara di tempat seperti ini. Lalu Laya juga memberitahu kalau perpustakaan adalah tempat terbaik selanjutnya. Sambil keluar dari dalam kereta Levi bertanya tentang perpustakaan yang dimaksud Laya. Laya yang mendengar itu bertanya apakah Levi tidak tahu apa itu perpustakaan. Lalu ia memberitahu kalau itu adalah tempat yang memiliki banyak sekali buku dan informasi di dalamnya. Levi yang mendengar itu bergumam kalau dia sebenarnya tahu. Namun ia tidak menyangka kalau di dunia ini juga memiliki tempat yang dinamakan perpustakaan. Lalu ia mengeluarkan kantong pemberian Guilford. Levi memberitahu Laya kalau isi kantong itu adalah material monster yang telah dia bunuh di saat dia berada di hutan Black. Lalu Levi bertanya apakah dia bisa menukarkannya dengan uang, karena dia sangat membutuhkan uang untuk sesuatu yang sangat penting. Lalu scene berpindah di Guild Mercenary cabang Ksatria. Dan di dalam bangunan terlihat beberapa bilah pedang telah diarahkan ke leher Levi, dan rupanya itu adalah ulah dari sekelompok tentara bayaran yang waspada kepada Levi. Levi yang melihat itu memberitahu kalau dia tidak pernah menyangka kalau hal seperti ini akan terjadi di tempat ini. Yang padahal tujuan dia datang ke tempat ini hanya ingin membayar hutangnya dan menghapus dirinya dari daftar buronan. Namun tiba-tiba saja dari belakang Levi seseorang bertanya apakah Levi telah kehilangan akal sehatnya. Sambil menunjukkan poster buronan Levi, pria itu bertanya kalau bukankah lebih baik jika Levi memiliki bounty seperti itu. Karena menurut pria ini jika Levi mati maka secara otomatis hutang yang dimilikinya akan menghilang. Levi yang mendengar itu langsung menghampiri pria tersebut. Ia juga bertanya apakah mereka yang berada di sini memang sangat ingin membunuhnya, dan jika itu benar mengapa mereka semua sangat ragu. Sambil memasang wajah intimidasi dengan lantang Levi bertanya apakah mereka ingin bertarung di tempat ini, dan jika benar ia akan meladeni mereka semua. Si pria begitu terkejut setelah Levi mengatakan itu. Lalu Levi melanjutkan kalau dia akan membunuh siapa saja yang menodongkan pedangnya ke arahnya. Jelas semua tentara bayaran yang berada di sana langsung keringat dingin setelah Levi mengatakan hal itu.
Lalu tak lama seseorang turun dari atas tangga. Orang itu juga memberitahu kalau sepertinya orang-orang yang ada di tempat itu terlihat merenung. Dan rupanya orang yang menuruni tangga adalah si botak. Si botak memberitahu kalau siapa saja yang menangkap Levi hidup-hidup maka orang itu akan diberi imbalan sebesar 20.000 keping emas. Namun faktanya sebagian bounty tidak bekerja seperti yang tertulis di sana. Ia juga melanjutkan kalau biasanya orang yang memasang permintaan seperti itu biasanya ditentukan oleh suatu negara atau dari keluarga bangsawan. Ia juga beranggapan kalau para bangsawan itu mungkin berpikir kalau mereka akan mendapatkan banyak uang jika mereka berhasil menangkap Levi hidup-hidup. Ucapnya. Akan tetapi Levi yang melihat si botak tiba-tiba saja dia tidak ingat dengan orang yang ada di depannya. Namun setelah dia memperhatikannya sekali lagi, akhirnya ia ingat kalau itu adalah si botak yang memberinya tugas untuk menangkap Guilford dan kelompoknya. Si botak yang mendengar itu begitu senang karena Levi masih mengingat dirinya. Lalu si botak bertanya kepada Levi apakah dia bersungguh-sungguh ingin membayar hutangnya. Levi yang mendengar itu menjawab kalau itu memang benar sambil bertanya mengapa si botak ada di kota Setria. Sambil mengeluarkan secaring kertas, si botak memberitahu alasannya dia datang ke tempat ini karena dia ingin menarik cabang dati kerajaan Setria. Ia juga bertanya kembali apa benar Levi ingin membayar hutangnya, lalu ia membacakan nominal uang yang harus dibayar Levi sebesar 8.000 mata uang imperial. Tak lupa Levi juga meminta si botak untuk menghapus dirinya di daftar buronan. Si botak yang mendengar itu menjawab kalau dia tidak bisa menghapus status buronan Levi. Semua itu dikarenakan bukan dia yang menginginkan Levi ditangkap hidup-hidup. Si botak juga melanjutkan kalau Levi belum membayar bunganya sebesar 6.800 keping emas. Jelas Levi yang mendengar itu begitu terkejut. Dengan sangat marah Levi langsung memukul meja sambil bertanya siapa orang yang memasang dirinya di daftar buronan dengan harga tinggi. Si botak yang melihat Levi memukul meja mengatakan kalau Levi harus berhati-hati dengan apa yang baru saja dia lakukan. Karena dia akan menambahkan biaya perbaikan jika meja itu rusak. Tidak lupa si botak juga memberitahu kalau Guild Mercenary memiliki deposit 30% setiap bulannya. Jelas Levi yang mendengar itu begitu marah karena menurutnya bunga yang diberikan begitu tidak masuk akal. Dengan sigap Levi langsung berbalik karena dia harus sedikit waspada karena dirinya masih memiliki status buronan. Si tentara bayaran hanya tertawa setelah mendengar perkataan si botak. Sambil memegang pundak Levi, pria itu memberitahu kalau Levi tidak usah khawatir karena dia tidak akan bertarung di sini. Karena dia sudah tahu kalau bukan Guild Mercenary yang memasang bounty Levi. Sambil berjalan keluar pria itu memberitahu kalau semakin lama Levi berkeliaran maka hadiah yang akan diberikan pasti akan ikut bertambah. Jelas Levi yang mendengar itu begitu kesal. Lalu si botak meminta Levi untuk fokus membayar bunganya. Levi yang mendengarnya langsung mengambil kantong berisi material monster di sakunya. Si botak yang melihat itu bertanya apakah Levi bermaksud membayar sisa hutangnya dengan material monster. Levi yang mendengar itu menjawab kalau dia sudah berusaha menjualnya namun para pedagang tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya. Levi juga memberitahu kalau para pedagang itu mengatakan kalau material monster tersebut bisa dijual dengan harga 10.000 keping emas. Akan tetapi si botak mengatakan kalau dia hanya akan membayar sebesar 4.900 keping emas. Jelas Levi begitu terkejut sambil bertanya mengapa si botak hanya membayar setengahnya saja. Dengan wajah serius si botak memberitahu Levi kalau kerajaan Setria tidak bisa melunasi hutangnya terhadap industri dan Guild Mercenary. Dan karena itu orang yang bisa membayar material tersebut hanya orang yang berasal dari perusahaan Horn Industry. Dan sayangnya mereka juga tidak mampu membeli material tersebut. Lalu si botak juga memberitahu alasan dia hanya bisa membayar setengahnya. Karena dia harus menjual material itu di kerajaan lain. Ditambah lagi dia harus mengeluarkan biaya transportasi dan lain-lain. Dan karena itu si botak meminta Levi untuk lebih mempertimbangkan semua biaya prosesnya. Levi langsung memahami dan menerima semua alasan logis dari si botak. Namun yang mengganggu pikirannya adalah kalau dia sebenarnya sangat dirugikan di sini. Lalu si botak memberitahu kalau masih ada cara lain yang bisa dilakukan oleh seorang mercenary. Levi yang mendengar itu hanya bisa pasrah dan meminta sebuah misi kepada si botak. Lalu si botak memberitahu kalau ada misi yang sangat cocok untuk Levi. Ia juga meminta Levi untuk pergi ke penginapan Lunaria dan memintanya untuk menangkap tamu yang menginap di kamar 201 hidup-hidup. Lalu Sin berpindah di penginapan Lunaria dan terlihat juga Levi telah sampai di sana. Levi begitu kesal karena sebelumnya si botak mengatakan kalau misi menangkap orang hidup-hidup hanya dibuat oleh negara dan keluarga bangsawan. Tapi nyata ia malah diberi misi tersebut. Ia juga berencana untuk menjauh dari si botak. Karena menurutnya kalau dia berada di dekat si botak maka akan memunculkan sebuah masalah.
Meski begitu ia masih harus bekerja keras untuk melunasi hutang-hutangnya, dan terlihat juga seseorang telah memperhatikan Levi dari dalam penginapan. Singkat cerita Levi telah sampai di depan kamar 201. Akan tetapi di saat Levi ingin membuka pintu, tiba-tiba saja tamu dari kamar 201 langsung menghancurkan pintu sambil mencoba menyerang Levi. Namun serangan itu mampu dihindari dengan sangat mudah. Wanita itu begitu kaget karena Levi mampu menghindari serangannya, dan dengan cepat Levi langsung menendang wanita itu keras-keras. Namun rupanya wanita itu mampu menahan tendangan Levi dengan kedua tangannya. Levi yang melihat itu menyadari kalau wanita itu sangat terlatih, dan tak lama dari arah samping seseorang telah melompat sambil memegang sebuah pisau untuk menyerang Levi. Namun dengan sangat mudahnya Levi mampu menangkap serangan dadakan tersebut tanpa perlu melihatnya. Levi juga beranggapan kalau mungkin orang yang memberi misi adalah suami wanita itu atau semacamnya. Sambil memperhatikan orang yang baru dia tangkap, Levi mengatakan kalau mereka berdua mungkin adalah seorang ibu dan anak yang lari dari rumah, dan terlihat gadis kecil itu langsung terdiam setelah Levi mengatakan itu. Dan dengan kesal gadis itu mengatakan kalau dia bukan anak kecil sambil memberitahu kalau dia hanya memiliki tubuh yang kecil. Oke cuy, cukup sekian dulu. Dan seperti biasa Mimin ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang selalu support Mimin. Mimin doakan agar kalian dan keluarga sehat selalu dimanapun kalian berada. Dan Mimin juga mau minta maaf kalau uploadnya lama, soalnya Mimin baru pulang dari luar kota. Ditambah lagi di sana agak susah nyari sinyal cuy. Oke sekian dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.